Baik, kita lanjutkan ya. Masih hujan ya? Masih ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Berikutnya adalah sababu khurujil Masihid Dajjal. Apa yang memicu atau sebab yang memicu keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal? Qala al-muallif ghafarallahu lah, ja'alallahu likulli syai'in sababa. Allah sudah menakdirkan bahwa segala sesuatu itu ada sebab musababnya. Terjadinya sesuatu ada penyebabnya. Wa sababu khurujil Masihid Dajjal min ghadbatin yaghdabuha. Adapun yang menjadikan Dajjal itu keluar adalah karena dia marah. Ya. Tersulut emosinya, dia pun marah, akhirnya dia keluar. Qala Nafi'un radhiyallahu anhu. Nafi' maulanya Ibnu Umar. Maula itu artinya bekas budaknya. Ibnu Umar sahabat Nabi ya. Nafi' ini salah satu murid seniornya Ibnu Umar. Apa kata Nafi'? Laqiya Ibnu Umar ibn Sa'idin. Ibnu Umar pernah ketemu dengan orang yang namanya Ibnu Sa'id fi ba'di turukil Madinah. Di salah satu jalan di kota Madinah dia berpapasan dengan Ibnu Sa'id. Faqala lahu qawlan aghdabahu. Ibnu Umar kemudian mengucapkan sesuatu yang menjadikan Ibnu Sa'id ini murka, marah. Fantafakh hatta mala'a as-sikkah. Ketika marah, Ibnu Sa'id ini menggelembung gitu, membesar badannya sehingga memenuhi lebar jalan yang tadi dilewatin oleh mereka. Fadakhala Ibnu Umar ala Hafsata wa qad balaghaha. Ibnu Umar setelah peristiwa itu dia datang menemui Hafsah. Siapa Hafsah itu? Saudarinya, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hafsah mendengar peristiwa yang dialami oleh Ibnu Umar dengan Ibnu Sa'id. Faqalat lahu, maka Hafsah berkata kepadanya, rahimakallah, ma aradta min Ibni Sa'id. Semoga Allah merahmatimu. Ngapain juga kamu nih godain si Ibnu Sa'id itu? Kau mau apa sih dari Ibnu Sa'id? Ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Apa kamu enggak pernah mendengar hadis Nabi bahwa Dajjal itu keluar gara-gara dia marah? Rawahu Muslim. As-San'ani rahimahullah mengatakan, walam yadhkur sababaha wal murad annahu ta'ala idza qaddara khurujahu sabbaba ma yughdibuhu. Jadi Ibnu Sa'id itu disinyalir sebagai Dajjal. Ya, Ibnu Sa'id, bahkan ada sejumlah sahabat yang bersumpah dialah yang namanya Dajjal, dan dia itu sempat menghilang dan tidak pernah kelihatan lagi setelah itu. Ala kulli hal, intinya itu sebab keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Yang berikutnya adalah makanu khurujil Masih Ad-Dajjal. Tempat pertama kali dia akan muncul, akan keluar itu di mana? Qala al-muallif ghafarallahu lah, ja'atis sunnatun nabawiyyah bi bayani makani khurujil Masihid Dajjal. Sunnah Nabi, hadis Nabi maksudnya menjelaskan tempat kemunculannya Al-Masih Ad-Dajjal. Wa bayanu dzalika ma ya'ti. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, annahu yakhruju min qibalil masyriq, ay masyriqil Madinah. Dia akan keluar dari arah timur, maksudnya arah timurnya kota Madinah. Arah timurnya kota Madinah. Qala Rasulullah SAW, innahu fi bahri Syam atau bahril Yaman, la bal min qibalil masyriq. Nabi pernah bilang, Dajjal itu ada di lautnya negeri Syam. Lautnya negeri Syam maksudnya laut
apa ya? Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit itu samudra yang berbatasan dengan Mesir itu atasnya apa namanya? Hah? Bukan, lautnya apa namanya? Hah? Bukan, yang atasnya Mesir, bukan yang sampingnya. Yang sama Eropa itu loh. Laut apa namanya itu? Tanya Google dulu ya. Lihat di Google Map. Orang Arab bilang Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit, cuman istilah Indonesianya itu anak Laut Tengah. Iya. Laut Tengah, ya. Mediterania, betul. Ya, Laut Mediterania. Di Laut Tengah, Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Pertama Nabi bilang begitu. Oh, enggak, diralat sama beliau. Atau dari lautnya Yaman. Laut apa? Samudra Hindia berarti ya. La bal min qibalil masyriq. Enggak, tapi Dajjal itu akan keluar dari arah timur. Dan Nabi bilang begitu ketika beliau sedang di Madinah. Jadi maksudnya arah timurnya kota Madinah. Ada hadis rawahu Muslim. Di footnote-nya disebutkan Bahrul Syam Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Bahrul Yaman maksudnya yang ada di selatannya Yaman dan Oman. Sekarang disebut sebagai Laut Arab. Adapun yang mingki balil masyriq itu dari arah timur itu bersesuaian dengan Laut Kaspia atau Caspian Sea. Ya, Bahrul Qazwin bahasa Arabnya. Dan ini adalah laut yang dikelilingi oleh daratan. Laut paling besar yang dikelilingi oleh daratan dari semua arahnya. Kalau dilihat ya, ini ada internet kan, coba kita cek di ya, kita lihat ya di sini. Ini namanya Caspian Sea itu ini. Agak lambat internetnya. Baik. Ya, kelihatan di sini semuanya adalah daratan yang mengelilingi. Dan letaknya Laut Kaspian ini ada di sebelah barat. Ini ya. Ini yang dimaksud dengan Caspian Sea. Semuanya dikelilingi oleh daratan dari semua sisinya. Madinah ada di sini. Jadi masuk arah timur. Ini tadi Laut Mediterania. Ini yang Laut Arab. La bal min qibalil masyriq. Ini masuk wilayah masyriq ini. Jadi di masa Nabi arah itu cuma 4. Arah mata angin itu cuma 4. Timur, barat, utara, selatan. Istilah timur laut, barat daya, tenggara, barat laut itu belum dipakai di masa itu. Jadi agak ke utara, agak ke selatan, kalau masih di belahan timur dibilangnya timur. Agak ke utara, agak ke selatan, kalau masih di belahan barat dibilangnya apa? Barat. Demikian juga utara dengan selatan. Jadi
konsep arahnya itu sederhana di masa beliau. Kalau kita perhatikan, kalau pakai istilah kita ini bukan timur, maksudnya mana ini? Timur laut. Ya. Habisnya utara, sebelumnya timur laut. Madinah kan di sini. Ini arahnya miring kan, miring ke agak ke utara gitu. Kalau timur yang persis timurnya Madinah ya Teluk Arab ini. Tapi istilah yang dipakai di masa beliau adalah hanya 4 mata angin. Ya. Jadi Irak, kemudian Iran, ini semuanya biladul masyriq. Nah, Dajjal itu akan keluar dari Isfahan ini sekarang. Nanti akan ada keterangan yang lebih detail lagi. Kemudian dalil yang kedua dalam bab ini qala Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi. Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi rahimahullahu taala, salah satu ulama yang menulis kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, kenapa Nabi bilang innahu fi bahri Syam au fi bahril Yaman, la bal min qibalil masyriq. Kok ganti-ganti penjelasannya Nabi itu? Ganti-ganti kan di sini kan. Di Syam, enggak di Yaman. Enggak. Di timur. Ini apakah karena beliau ragu sehingga beliau merubah penjelasannya tadi, atau karena menduga-duga? Qala Al-Qurtubi syakkun, itu karena beliau ragu. Au dhannun minhu, atau karena beliau menduga. Atau qasada 'alal ibhami 'alas sami', sengaja beliau merahasiakan dari audiensnya, dari orang-orang yang beliau beritahu yang mana pastinya ini. Ya. Tsumma nafadzalik, kemudian beliau menafikan 2 tempat yang pertama kali disebut tadi. Bahrul Syam sama Bahrul Yaman, enggak, bukan di situ. Bal innahu min qibalil masyriq, tapi sebenarnya dia keluar dari arah timur. Nah, ini yang pasti yang ketiga ini. Itu menurut keterangan dari Al-Qurtubi. Nah, ini. Ya, ini Bahrul Syam, ini Bahrul Masyriq atau Caspian Sea tadi ya, Laut Kaspia. Sedangkan ini adalah Bahrul Yaman atau Bahrul Arab. Madinah di sini posisinya. Kemudian riwayat yang ketiga, yakhruju min Khurasan. Beliau keluar dari enak banget jadi bilang beliau. Dajjal ya. Dajjal ini keluar dari Khurasan. Khurasan itu sebuah wilayah yang cukup luas. Qal wa Khurasan iqlimun wasi'un, adalah sebuah daerah yang sangat luas. Yashmalu januba bahri Qazwin wa gharbahul janubi wa syarqahul janubi ma'amtidadihi januban. Meliputi sebelah selatannya Laut Kaspia, sebelah barat dayanya, dan sebelah tenggaranya. Selatan, tenggara, barat daya. Tahu enggak sih arah-arah mata angin? Jangan-jangan sudah berbusa-busa, antum enggak paham juga. Piye nggambarkene? Pokoknya selatan tuh bawah ya. Kalau antum melihat arah mata angin selatan, maka sebelah kanannya yang miring itu namanya tenggara. Sebelah kirinya yang ke arah barat namanya barat laut. Ya. Barat daya, barat daya. Jadi selatan, tenggara, selatan, barat daya. Paham ya? Itu wilayah itu atasnya adalah Laut Kaspia tadi. Patokannya Laut Kaspia. Arah tenggaranya, selatannya maupun barat dayanya itu namanya daerah apa tadi? Madiun. Khurasan. Ya, Khurasan.
dan turun terus ke selatan itu termasuk wilayah Khurasan. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ya inilah sekitaran ini nih, alias Iran hari ini itu hampir semuanya masuk dalam istilahnya Khurasan tadi. Kita cek lagi di sini. Nah, ini Laut Kaspia tadi ya. Daerah ini nih, ini barat daya. Terus turun ke selatan, ini barat, ini tenggaranya. Selewatan seluas inilah namanya wilayah Khurasan. Ya. Taib. Sekarang meliputi beberapa negeri, tapi negara yang paling besar masuk dalam wilayah Khurasan ini adalah ya Iran. Ya, sebagian Afghanistan juga masuk kategori Khurasan. Ya, Turkmenistan ini sebagiannya juga masuk kategori Khurasan, tapi yang paling luas adalah di wilayah Iran. Siapa yang menjelaskan hal ini? Yang menjelaskan ya kitab-kitab yang khusus menjelaskan tentang nama-nama tempat. Dalam fotonya hududu Khurasan syamalan, batasan dari wilayah Khurasan itu sebelah utaranya adalah Laut Kaspia tadi dan Sungai Jaihun. Mana nih Sungai Jaihun? Baru dengar ya, Sungai Jaihun. Enggak tahu sebelah mana Sungai Jaihun. Allahu a'lam. Enggak tahu ya. Sebelah mana enggak tahu. Intinya batasannya adalah sebelah utaranya Laut Kaspia, sebelah selatannya berbatasan dengan kota Kirman, sedangkan sebelah timurnya Kabul, ibu kota Afghanistan. Sebelah baratnya Jungkon ini nggak tahu di mana nih. Kirman masih daerah sini nih, Kirman. Ini Kirman ya. Ini batasan provinsi Khurasan dari sebelah selatan. Jungkon, nggak tahu di mana Jungkon. Masya Allah, cilik-cilik kotanya. Baratnya Kabul, jadi masuk Afghanistan sedikit. Ya, ini Herat, ini Afghanistan. Kabul, mana Kabul? Ini Kabul. Wah, hampir semua Afghanistan nih masuk. Ya, jadi iklim Khurasan tuh sampai sini nih, Masya Allah. Sampai sini nih perbatasannya ya, cukup luas sekali. Baik. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Bakar As-Siddiq menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan keluar dari daerah di belahan timur yang namanya Khurasan. Yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majannul mutraqah. Dia akan diikuti oleh suatu kaum yang muka mereka itu seperti tameng yang dipukul pakai palu. Yep. Ya bunder, mukanya bundar, bentuk wajahnya bundar dan
agak agak penyok ke dalam gitu ya, agak cekung ke dalam. Al-majan jam'u mijannin wa huwa turs, tameng. Mutraqah ay utriqa ba'daha fawqa ba'dhin. Maknahu ya, jadi gini, dahinya itu agak menonjol. Ya, dahinya itu menonjol. Ya, tameng itu kalau dipukul ya akan peyok gitu kan, ada bagian yang lebih menonjol daripada sisi lainnya. Diartikan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, itu mirip dengan mukanya bangsa Mongol. Bangsa Mongol ya, pengen tahu muka mereka nanti ada di sini. Kayaknya ada di sini. Nah, ini iklim Khurasan nih. Ini Khurasan seluas ini. Ini Kirman, ini Jungkon. Ya. Ini sungai Jihunnya di sini ada, Nahar Jihun. Ini Kabul, Afghanistan. Taib. Nanti ada gambarnya. Kalau nggak ada nanti kita bisa cari di internet, banyak tampangnya orang-orang Mongol seperti apa, mirip-mirip seperti, memang bundar muka mereka itu. Jadi kayak Cina tapi bukan Cina. Ya Mongol lah. Istilah hadisnya At-Turk. Turk itu bukan Turki loh ya. Walaupun ada asal usul Mongolnya Turki itu, tapi bukan Turki hari. Kalau Turki hari itu Eropa. Ini yang Turki dalam pengertian hadis itu artinya negeri-negeri di Asia Tengah. Wilayah Asia Tengah itu ya Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan yang ada tan-tan-tannya itu ya. Selain Pakistan, tapi kalau Pakistan bukan, lain lagi itu. Baik. Berikutnya yatba'uhu min Yahudi Asbahan. Dia akan diikuti oleh Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu hari namanya Isfahan. Tadi ada ya, Asbahan alias Isfahan kalau di bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya. Jumlah mereka 70,000 alaihimut tayalisah. Sebanyak 70,000, dan mereka pakai penutup kepala namanya tayalisah, nanti ada gambarnya di sini. Qala al-muallif Asbahan madinatun januba Tahran. Asbahan adalah kota di sebelah selatan Teheran, ibu kota negara Republik Syiah Iran. Tab'udu anha 450 kilo. Jaraknya dari Teheran 450 kilo ke arah selatan. Wa Taylasan yang jamaknya Tayalisah itu darbun minal akisah, adalah sejenis kerudung pakaian yughatti bihil yahudu ru'usahum au aktafahum, dipakai untuk nutup kepala dan pundaknya. Jadi orang Yahudi itu pakai sejenis kain itu, kerudung itu untuk nutup kepala dan pundak mereka. Warnanya khas. Qala Rasulullah SAW yatba'ud dajjal min Yahudi Asbahan 70,000. Dajjal akan diikuti oleh orang Yahudi dari Asbahan sejumlah 70,000 alaihimut tayalisah, mereka menggunakan tayalisah tadi atau taylasan. Rawahu Muslim. Qala Ibnu Katsir rahimahullah budu dhuhurihi min Asbahan min haratin biha yuqalu laha al-yahudiyah. Subhanallah. Ya. Permulaan kemunculannya Dajjal dari Asbahan itu, dan Asbahan adalah salah satu daerah di Khurasan, jangan lupa. Ya. Itu dari sebuah kampung yang namanya kampung Yahudi. Jadi kampung itu namanya kampung Yahudi. Dajjal akan muncul dari situ. Wa yansuruhu min ahliha 70,000. Dan dia akan didukung oleh warga kampung itu sebanyak 70,000 orang Yahudi. Alaihimul aslihatu wassijan. Mereka bawa senjata dan bawa as-sijan, yaitu taylasah tadi itu atau kerudung yang warnanya hijau.
Wa kadzalika yansuruhu sab'una alfan minat tatar. Selain 70.000 Yahudi yang menjadi pasukannya Dajjal, akan diperkuat dengan 70.000 orang dari bangsa Tatar alias Mongol itu sendiri. Wa khalqun min ahli Khurasan, dan ada lagi sejumlah manusia dari daerah Khurasan. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, ini masih berkisah tentang Bahrul Qazwin, nama-nama kotanya. Ini Asbahan di sini sebelah selatan. Nah, ini Toyalisah kayak gini nih. Sampai hari ini masih ada dipakai sama mereka. Orang-orang Zionis itu di Israel sana pakainya kayak gini. Ya. Rabi-rabinya. Bedanya sama Syekh, warnanya beda. Ya. Nah, kayak gini nih. At-Tailasan. Baik. Nah, muka Mongol ada nggak di sini? Muka Mongol kita cek. Kalau nggak ada, kita lihat di internet. Baik. Nggak ada di sini muka Mongol ya. Caranya gimana? Muka Mongol keluar nggak? Kok lucu-lucu gini? Nah, ini nih, ya, dekok gitu ya mukanya. Ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraqah. Ini cenderungnya bundar. Kalau diperhatikan cenderungnya bundar. Ya, ini bukan berarti mereka semuanya pengikut Dajjal, bukan. Itu hanya ciri-ciri saja, ya. Yang akan membuat seseorang itu buruk ataupun baik itu bukan penampilan semata-mata. Bukan semata-mata penampilan yang akan membuat seseorang itu jadi orang baik ataupun jadi orang buruk. Tapi ada hal lain, yaitu keimanan dia atau sebaliknya, kekufuran dia. Amal soleh ilmunya dia atau sebaliknya maksiat dan kejahilan dia. Jadi kalau sekedar disebutkan pengikutnya Dajjal itu mukanya seperti itu, tidak. Jangan ada yang memahami bahwa semua orang dengan muka seperti itu jadi pengikutnya Dajjal. Lah. Enggak. Ya. Enggak otomatis begitu. Baik. Sebagaimana Dajjal itu sendiri kan tadi ada ciri-cirinya, rambutnya keriting ikal gitu. Apakah terus ketemu orang keriting antum bilang begitu? Enggak. Lah. Ya. Baik. Jadi itu hanya penjelasan tentang ciri-ciri dari pengikut Dajjal. Ini tadi sudah kita jelaskan tentang Tayalisah. Kemudian yang kelima, idza kharaja takunu himmatuhu wa qasduhul Madinah. Begitu dia keluar, muncul dari mana tadi? Asbahan, kampungnya kampung Yahudi, letaknya di kota Asbahan di daerah Khurasan. Ya, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi bersenjata pakai Tayalisah, plus 70.000 orang Mongol, plus warga sekitaran Khurasan sana. Apa yang pertama kali dia akan datangi, dia akan tuju adalah kota Madinah. Begitu dia muncul, dia akan menuju kota
Madinah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'til masihu min qibalil masyriq himmatuhul Madinah. Ya, target utamanya dia, obsesinya dia adalah mendatangi kota Madinah. Begitu dia keluar. Wa hadzal hadits rawahu Muslim. Kira-kira kenapa kok Madinah yang disasar pertama kali? Qal wa la'alla al-'illata fi qasdihi al-Madinah anna al-iman fi akhir az-zaman ya'rizu ilaiha. Boleh jadi alasan dia itu terobsesi untuk mendatangi kota Madinah pertama-tama adalah karena di akhir zaman keimanan itu akan berkumpul di kota Madinah, menjadi sentranya orang-orang beriman kota Madinah itu. Sebagaimana iman itu lahir pertama kali besarnya di kota Madinah, dia akan kembali ngumpul lagi ke situ. Seperti ular keluar dari sarangnya akan balik ke sarangnya. Itu bahasanya Nabi ya. Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman akan kembali bersarang ke kota Madinah sebagaimana ular kembali pulang ke dalam sarangnya. Boleh jadi itu yang menjadikan Dajjal itu pertama kali akan datang dulu ke Madinah. Wa hadzal hadits muttafaqun alaih. Iman akan kembali ke Madinah itu hadisnya muttafaq alaih. Berikutnya, yadhhabu ilal Madinati fi tariqin baina asy-Syam wal Iraq, baina asy-Syam wal Iraq. Ketika dia akan datang ke Madinah itu, dia melewati jalan antara negeri Syam dan negeri Irak. Qala Rasulullah SAW, innahu kharijun khallatan baina asy-Syam wal Iraq. Rawahu Muslim. Khallah itu tariq maksudnya. Dia akan melewati jalan antara Syam dengan Irak. Mana Syam? Nggak gambar di sini. Ya, Irak tuh sebelah sini ya. Negeri Irak sekitaran sini, Syam di atasnya. Ya ini Irak, ini Suria, Urdun dan lain-lain, ini negeri Syam. Jadi di antara ini lewat sini dia kira-kira gini, antara Syam dengan Irak. Dia akan menuju kota Madinah di sini. Ya, agak melambung gitu ya jalannya. Baik. Kemudian qala Abu Abbas Ahmad Al-Qurtubi, Abu Abbas Al-Qurtubi yang wafat tahun 656. Beliau mengatakan rahimahullah, mubtada'u khurujid dajjal min Khurasan. Awal kemunculannya Dajjal dari negeri Khurasan. Thumma yakhruju ila al-Hijaz fi ma baina al-Iraq wasyam. Kemudian dia akan datang ke wilayah Hijaz. Dibilang Hijaz itu meliputi Makkah, Madinah dan kota-kota sekelilingnya. Itu namanya Hijaz. Ya, pesisir. Bisa dibilang kalau Jazirah Arab dilihat itu posisinya di bagian pinggiran gitu ya. Jadi kira-kira beginilah jalannya. Ini ilustrasi aja ya. Antara Irak dan Syam. Baik. Ini terkait dengan bab munculnya Dajjal atau lokasi kemunculan Dajjal. Insyaallah kita cukupkan dulu ya, kita sholat Isya dan kita lanjutkan besok ya. Jam berapa? Jam 10. Hah? Oh, habis subuh ya. Baik. Ini ada pertanyaan. Adakah hadis sahih berkaitan bahwa sebelum Dajjal muncul akan menyusut Danau Tiberias atau akan diawali dengan kemarau? Oh, Danau Tiberias jelas tadi ya, hadisnya jelas. Itu bagian dari indikator kemunculan Dajjal, menyusutnya Danau Tiberias.
diawali dengan kemarau, ya boleh jadi itu salah satu sebab yang menyebabkan nyusutnya air Danau Tiberias tadi atau mata air Zuhar. Karena emang itu identik dengan kemarau. Air itu biasanya nyusut ketika musim kemarau, bukan ketika musim hujan. Nah, memang lafadz hadisnya nggak bilang kemarau, tapi mafhum lah ya. Banyak kemarau ya, jadi susut airnya. Nah, ada pertanyaan lagi? Baik, kita cukupkan dulu untuk kajian sesi pertama sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.